تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجة. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجة. Dalam usia ke-65 tahun, marilah bersama-sama kita panjatkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan beliau berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita sama-sama hadir di hari ketika meninggalnya ibunda tercinta kita almarhumah Hasna binti Abdullah, di mana di hari ini sudah di hari ketiga beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita bersama. Sudah 3 harinya beliau meninggalkan kita. Semoga arwah beliau diberikan tempat yang terpuji, tempat yang agung, tempat yang berkah di sisi Allah. Sebab kita semua di dunia ini hanya tempat transit saja, tempat transit. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan berpulang rahmatullah. Sebab seluruh yang berjiwa pasti mati. Pasti. Kata pasti di sini tidak ada tawar menawar di dalamnya.
tidak ada sogok menyogok di dalamnya. Kalau kita mau mati, kalau malaikat maut itu sudah datang, tidak bisa disogok. Tidak sama kalau kita mau kerjakan apa di dunia ini bisa sogok, yang tidak bisa lolos bisa lolos. Kalau malaikat maut tidak ada tawar menawar, dia datang cabut. Mari kita doakan bersama almarhumah Hasna binti Abdullah di umur ke-65 tahun kalau tidak salah, 65 ya. Allahumma ila arwahi wa bil khusus almarhumah Hasna binti Abdullah. Allahumma anshur rahmatu wa ridwana ahdi la ilaha illallah. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih. Alhamdulillah hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqasna min sulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillah alladhi hadana bi abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin ya nur Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini sudah genap 3 hari almarhumah meninggalkan kita. Apa yang perlu kita lakukan bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan? Di dalam hadis Nabi Muhammad, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada satupun orang yang duduk di tempat ini tanpa dihapuskan segala dosa-dosanya oleh Allah. Orang yang senantiasa menghadiri duka cita dari tetangganya, baik yang dekat ataupun yang jauh, akan diberikan oleh Allah ampunan. Yang depan dapat ampunan, yang di belakang dapat ampunan, yang di kanan dapat ampunan, dan di kiri dapat ampunan. Semua dosa-dosanya akan diampunkan. Amin. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kita yang berniat untuk menghadiri tasiyah pertama, tasiyah kedua, tasiyah ketiga, dan seterusnya, kalau dilanjutkan 7 harinya atau 40 harinya atau 100 harinya dan seterusnya, dengan niat dia ingin mengingat kematian, maka dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dipanjangkan umur yang bukan umur sia-sia. Ada orang itu panjang umurnya tapi banyak dosanya. Panjang umurnya tapi banyak dosanya. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa tidak bergetar hatinya, santai, tidak rileks jiwanya. Di dalam hadis Nabi katakan, siapa di antara kalian yang niatnya ikhlas keluar dari rumah untuk menghilangkan duka cita. Menghilangkan itu bukan dengan cara kita ketawa terlalu berlebihan, bukan begitu. Menghilangkan duka cita itu dengan banyak berdoa. Apalagi yang meninggalkan kita ini sudah mendapat bonus kurang lebih 2 tahun dari Allah. Kenapa kita katakan bonus? Karena siapa yang melewati usia Nabi itu sudah bonus. Siapa yang sudah melewati usia Nabi meninggalkan kita semua 63 tahun. Sementara almarhumah sudah 65 tahun. Berarti ada 2 tahun bonus. Bagaimana dengan umurnya orang yang 70 Habib? 80, 90, luar biasa bonusnya. Kalau bonus itu juga dia pakai untuk maksiat, maka celaka dia, kata Nabi. Kalau ada orang umurnya sudah 40 masih gaul-gaul, kita liwa-liwa nih. Itu 40 itu sudah masa untuk kita memperbaiki diri kita. Sudah masa untuk berhijrah, untuk lebih baik dari yang kemarin. Kita semua hadir duduk di tempat ini semua adalah calon-calon jenazah, calon-calon mayit. Tidak ada calon-calon yang dimana kita semua akan lolos. Saya yang berdiri calon mayit, kita yang duduk juga calon mayit. Calon mayit, kalau kita mau mencalonkan, anggaplah kita mencalonkan anggota dewan. Contoh, butuh uang banyak atau tidak? Bukan dengan suara saja, biar banyak suara, kalau tidak ada uang tidak jalan orang. Begitupun juga kalau kita mau menanam kebaikan, tanam pohon. Ada menanam pohon di dunia, ada menanam pohon di surga. Cara menanam pohon di surga,
Al-amanu min sawalil iman. Orang-orang yang beriman itu tanamlah kau pohon ihsan, pohon kebaikan, pohon sedekah. Al-amanu bil ihsan. Dia selalu berbuat baik, dia selalu menanam kebaikan, dia selalu menabur kebaikan, berzikir, berpuasa, bertahlil, bertahmid, bertasbih, mengagungkan Allah, menyebut nama Allah, dan tidak ada lain kecuali Allah, 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 Allah. Itu kalau 40 tahun. Kalau masih ada umur 40 tahun, ada tuh lagunya itu ABG apa? ABG tua, kerjanya semakin gila. Makanya kalau umur 40 itu perbanyak bikin masuk masjid. Jadi jangan heran kalau kita lihat di masjid banyak orang-orang tua 40, 50, 60, 70. Di masjid itu rata-rata kita lihat sedikit anak mudanya. Kita ini kalah sama ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita ini harus cemburu sama ibu-ibu. Kenapa harus cemburu sama ibu-ibu? Sebab ibu-ibu itu kalau pengajian rame, bapak-bapaknya sedikit sekali. Di mana bapak-bapaknya? Ada di warkop Desija. Ada di warkop Desija. Bapak-bapaknya di mana lagi? Allah begitu azan berkomandan, begitu banyak kegiatan, banyak bapak-bapak melalui. Apalagi ini sekarang sudah musim digital. Apa-apa digital. Masuk kamar mandi digital, keluar kamar mandi, mau makan digital lagi, ceprek sini, ceprek sana, semua digital. Sampai-sampai Al-Quran sudah jarang disentuh sekarang. Gara-gara HP. HP juga bukan kita tidak bisa pakai HP. Orang mau pakai HP silakan, tapi jangan diperbudak dengan elektronik. Semua dibutuhkan itu HP. HP itu sangat dibutuhkan. Nah ini almarhum 65 tahun ya Rob, beliau masih ada di tengah-tengah kita ini, masih berkeliaran. Beliau ada dia lihat ada di cucuku datang ini kah, ada di teman-temanku ini beliau. Makanya hati-hati. Kita ini adalah calon mayit, dan calon mayit itu siap-siap dipanggil atau siap-siap apa? Kalau siap-siap dipanggil, naik namanya, dipanggil namanya, ada namanya nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Begitupun juga malaikat maut. Malaikat maut setiap hari diutus oleh Allah. Malaikat maut diutus oleh Allah setiap hari 20 detik dalam sehari. Malaikat maut tugasnya mendatangi rumah ke rumah untuk melihat siapa lagi waktunya yang meninggal dunia. Malaikat maut setiap 20 detik membawa buku catatan yang besar, yang seperti besarnya 3 perut bumi. Dia bawa buku besar. Malaikat maut turun dari rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Rumah didatangi, semua rumah, tidak ada rumah yang terlewatkan. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat pencabut nyawa. Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa. Dalam sehari semalam dia datangi kita 20 detik. Setiap 20 detik datangi sendiri rumah. 20 detik lagi di rumah itu datang lagi 20 detik. Apa nalihat? Yang nalihat bukan sembayanta, yang nalihat bukan syikirta, yang nalihat bukan puasata, bukan banyak sedekata. Yang nalihat, oh ini sebentar mami Nacata. Iya, tua lagi. Jangan terlalu banyak gaya orang kalau sudah tua. Iya, botok mi. Ya, banyak orang gaya-gayaan besar-besar orang tua, tapi sembayangnya masih bolong-bolong. Itu orang yang sembayang bagus lagi, nah kalau sombong tidak baik. Apalagi tidak sembayang sombong tommi. Iya, ada orang sembayang saja bagus sembayangnya. Sombong itu juga Allah tidak suka. Apalagi tidak sembahyang. Sombong tommi, miskin bilang. Miskin lagi, tidak sembahyang tommi, tua tommi akhir. Apa yang mau dibalik? Tidak ada. Coba kita hitung. Ada berapa tai di badan? Tak banyak sekali tai. Banyak. Tidak ada yang bersih ini di badan. Ada di segumpal hati.
Kalau segumpal hati itu bersih, bagaimana cara membersihkan segumpal hati itu? Kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Bagaimana lagi Habib membersihkan hati yang kotor? Membersihkan hati yang kotor dengan banyak ala tatma'innu ala bisyikrillah. Orang yang senantiasa bersyukur, maka Allah akan senantiasa mengingat dia. Hatinya yang galau menjadi senang. Jadi kalau galau hati tak, jangan pergi di tempat lain. Panggil Allah, ambil uduk, sholat. Itu orang galau. Bukan galau dengan meminum minuman keras. Bukan galau pergi karaoke. Ada orang galau hatinya pergi karaoke. Ada orang galau minum. Ada orang galau hatinya pergi pakai narkoba. Ada orang galau hatinya pergi mabuk-mabuk. Bukan begitu cara menghadapi hati yang gelisah. Cara menghadapi hati yang gelisah dengan banyak mengingat nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan menyebut, memanggil setiap hari nama Allah dengan kalimat al-baqiyat as-salihat, dengan kalimat yang paling disenangi oleh Nabi, dengan kalimat yang paling diagungkan oleh Nabi, dengan kalimat yang sangat diberkahi oleh Nabi, dengan kalimat yang paling dicintai oleh Nabi daripada dunia dan isinya. Apa itu? Al-baqiyat as-salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini mimpi. Ya, kami banyaknya tanda-tanda ini. Kalau kita cari mati juga dilarang. Cari mati, minta mau mati juga dilarang. Kita mau cari mati tidak boleh, mau mati juga tidak boleh. Tapi semua yang berjiwa pasti mati. Pasti mati. Nah, tidak ada yang bisa disembunyikan di dunia ini. Kalau ada tikus mati di got, mati ini hari mungkin belum tercium baunya. Tapi kalau 1 minggu nih, pasti orang yang lewat di sini, apa itu yang gotok-gotok? Pasti akan ketahuan. Dosa juga, sehebat apapun kita menyembunyikan dosa, tidak akan mampu kita sembunyikan di hadapan Allah. Boleh saja kau bisa berbohong di hadapan manusia, balle-ballemu bisa tertutupi sama manusia, tapi balle-ballemu, kebohonganmu tidak akan terungkap dan tidak akan bisa tersembunyi kecuali Allah melihatnya. Allah itu tidak tidur. Kalau kita ingin tidur kalau Nabi juga itu tidur. Nabi, tahu gak dalam sejarah Nabi itu dijamin masuk surga? Nabi itu dijamin masuk surga. Tapi toh juga dengan jaminan itu Nabi tidak sombong. Nabi tidak bangga. Dia pakai jaminan itu untuk memperbanyak sholatnya. Dia pakai jaminan surganya oleh Allah untuk memperbanyak berbuat baik. Kalau Nabi itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit makannya, tapi kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu banyak sembahyangnya, kalau kita sedikit-sedikit bolong, putus-putus itu Nabi. Nah, di sini tidak ada yang dikasih jaminan oleh Allah, tapi sembahyangnya masih kutu-kutu. Sembahyangnya tidak sembahyang dari dulu. Bilal saja bin Rabah yang orangnya budak yang dibebaskan dan dibeli lagi kembali. Ini dulu waktu Bilal bin Rabah masih dikuasai oleh Abu Jahal, maka dibeli. Dia hanya modalnya cinta sama Nabi. Selain dari itu dia tidak ada yang dicintai. Makanya ketika Nabi meninggal dunia, maka dia bersumpah, kalau Nabi nanti meninggal dunia, suara azanku kau tidak akan dengar lagi kembali, tidak akan kukumandangkan lagi kembali. Makanya kalau kita dengar suara-suara azan dari masjid ke masjid, datangi lalu ke cepat. Yang kerja berhenti kita bekerja, yang main HP chip-chip itu, yang skater itu berhenti kau main skater, tapi kau masuk di masjid. Jangan mau main skater. Iya, itu chip-chip, suruh orang itu main chip-chip. Ada dulu chipnya kasino, itu lebih bagus, motor chip.
Sekarang tak balik tidak jadi motor gitu. Langsung pusing itu. Ada orang juga ketawa-ketawa sendiri sekarang pegang HP-nya. Iya, ketawa-ketawa sendiri. Udah anak-anak TK, anak SD, anak SMP daripada bapak-bapaknya. Kalau dia buka-buka itu luar biasa. Saya lagi nak kalah. Kalau main-main HP. Lalu membanyak buang-buang waktunya. Banyak kan orang. Banyak nih orang sekarang rumah tangganya tidak ada nih cerita dari pagi sampai malam gara-gara. Banyak orang selingkuh gara-gara. Banyak orang tidak sembahyang gara-gara. Banyak orang rusak matanya gara-gara. Tapi terus. Karena itu. Kalau tidak ada pulsanya sakit kepala. Tidak ada tanah. Pusingi, lebih pusingi kalau tidak ada pulsanya daripada dia tinggalkan sholat duhurnya. Lebih pusingi kalau tidak ada pulsanya daripada tinggalkan sholat asar, maghrib, isya dan subuhnya. Jangan kita menjadi Mbak Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun. Mbak Surip tidak bangun-bangun nih dong. Jangan ditunggu seperti Mbak Surip. Kalau masih bangun, banyak ahli kubur mau minta dihidupkan oleh Allah. Ya Allah, hidupkan saya kembali 1 jam ya Allah. Mau gak bangkit di kubur, mau gak sembahyang, nak mau tinggalkan itu yang namanya sembahyang. Ini orang mati minta dihidupkan, sementara kita semua dari ujung lorong sampai ujungnya. Orang ini, kita ini yang masih hidup, ya Allah, buang-buang waktu. Orang mati minta mau dihidupkan untuk beribadah 1 jam, Nabi bilang Allah, la, tidak akan kuberikan kau kesempatan, sebab saya sudah hidupkan kau di dunia. Kau buang-buang umurmu begitu saja. Ini kita malu sama orang mati ya. Sebenarnya kita ini lebih malu duduk di sini daripada orang yang mati ya sudah dikubur. Orang mati ya itu sudah aman. Kita ini kalau mau dibongkar semua rahasia-rahasia kebohongan tak semua di sini, malu-malu kita keluar rumah. Banyak bale-baleta. Banyak suka urus orang lain tapi nak lupa nak urus dirinya. Alhamdulillah bukan di lorong ini, di lorong sebelah. Maksudnya lorong sebelah mana ini? Oh yang sana, satu. Bukan di sana, di situ. Ada juga di sini. Di mana yang tidak ada lorongnya? Sana mau. Di kanan, di kiri, alhamdulillah bukan di sini tempatnya. Orang di sini rajin-rajin sembahyang atau apa? Iya, alhamdulillah. Iya, tapi ingat mati saudara. Saya di sini juga tidak ada jaminan. Saya ini misalnya saya ini saja bagus sembahyangku bagus, zikirku bagus, puasaku sudah mah haji, sudah mah umroh, sedekahku tidak putus-putus. Tidak ada juga jaminan saya masuk surga saudara. Apalagi orang tidak sembahyang. Saya lagi ini yang sudah, ya Allah, sholat duha bagus, sholat dia mulai bagus, sholat hajatnya tidak bagus. Tapi tidak ada jaminan seperti Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Malah ini saudara banyak namun itu jenazah. Kalau kita mau tahu itu jenazah ketika dikeluarkan dari rumahnya, jenazah anak muda, jenazah orang tua kah, jenazah anak-anak kecil kah, begitu dibawa di dalam kuburan dengan ucapan la ilaha kalimat ini begitu besar keutamaannya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini di detik-detik sakaratul mautnya, siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika dia sakit, siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika dia susah, malaikat maut datang menjemput ruhnya, maka dia mati dalam keadaan husnul. Alhamdulillah.
Tapi tidak gampang ini kalimat ini, saudara. Iya, gampang sekarang saya ucapkan, tapi tidak semudah nanti pada saat sakaratul maut. Makanya latih-latih memang milih data untuk banyak membaca la ilaha illallah, bukan Yamet Kudasi yang ada di TikTok. Banyak orang gaya-gaya TikTok-TikToknya luar biasa, tapi disuruh mengaji tidak bisa. Pakaiannya lagi yang lebih malu lagi, jilbabnya jilbab besar, main goyang-goyang, pinggul sini, pinggul sana di TikTok goyang-goyang. Nauzubillah, tunggu mau juga nanti main TikTok di kuburan dibalu-balui kok. Kau bilang itu siksaan kubur, tidak ada. Begitu banyak Al-Quran menjelaskan tentang siksaan kubur. Dari rumah ke kuburan itu sudah dikawal ke semua malaikat. Nah bagi-bagi mijatana. Malaikat penyiksa sudah jatah, nah bagi-bagi mijatanya itu. Ya kata, sebentar saya telinganya, nah, tarik telinganya. Siapa orang yang suka ditarik telinganya sama malaikat pencipta kubur nanti? Orang yang suka dengar ceritanya orang tapi lupa memperbaiki dirinya. Apa gosi? Panjang telinganya. Alhamdulillah bukan juga di lorong sini. Yang merasa saja. Kalau tidak mau dengar pakai handset mikising. Karena saya itu kalau bicara realita ji. Tidak ada dusta di antara kita. Realita lebih bagus los-los saya bicara, karena orang yang begitu kan, kalau orang yang siapapun saja, orang kalau sudah dinasihati buntu otaknya tidak ada sembahyang. Biar siapa yang suruh sembahyang, kalau bukan dapat hidayah dan sembahyang tong itu. Iya. Jadi perbaiki diri kita baik-baik. Kalau ada orang yang sampaikan baik, jangan marah. Jangan marah kalau disampaikan untuk anu baik. Kalau anu tidak baik, alhamdulillah. Iya. Punya KPKP ini mana? Saya yang harus KPKP. Alhamdulillah yang kedua. Terima kasih. Kedua, keutamaan. Di mana di dalam kitab juga dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sahabat yang namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan datang bertemu kepada Nabi. Lalu Utsman bin Affan mengatakan, apa obatnya supaya kubur kita bisa terang? Ini Utsman bin Affan tanya sama Nabi. Itu kan kuburan gelap, tanah. Kita gali itu tanah, ditutup gelap. Nabi bilang Utsman bin Affan, ya Rasulullah, ada tidak lampu yang tidak pakai lagi kabel-kabel, tidak pakai lagi lampu-lampu bola, lampu LED, lampu sorot, lampu apa saja, tapi itu kubur bisa terang? Nabi bilang Nabi kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan, kalau kau mau lihat kuburmu seperti terangnya stadion, alhamdulillah Makassar kalau tidak ada stadionnya. Itu Nabi bilang, tidak tahu stadion apa yang disebut. Pare-pare mau baik. Pare-pare ada aja. Iya. Nabongkar aja saya tapi tidak nabangun. Lanjut. Bagaimana bisa menerangi kuburan? Mau seperti terangnya stadion? Nabi bilang, Nabi kecil. Kalau terang stadion itu kecil, karena itu manusia yang buat itu terang. Iya. Saya mau ya Rasulullah. Bersambung. Saya mau ya Rasulullah, kuburku terang seperti terangnya matahari dan bulan. Ya, kalau terangnya matahari kan tidak ada, dia terbit, terbenam, terbit. Begitu terus. Tapi dia bisa menerangi kita semua. Dia tidak memilih-milih terang, dia bisa menerangi. Di sini terang, di sana terang, di sana terang. Apa kata Nabi? Salah satu cara untuk kau tidak gelap kuburmu, kata Nabi, wahai Utsman bin Affan, syaratnya cuma satu. Jangan makan uang riba. Siapa yang tidak pernah makan uang riba di sini, maka cahaya di kuburnya akan terang. Uang riba. Itu riba dosanya
seperti mensinahi ibu kita 40 kali. Itu dosa riba. Ya alhamdulillah di sini tidak ada yang ada di Pegadaian barang-barangnya. Mudah-mudahan cepat keluar. Nanti kalau iya. Tapi tersinggung ibu kayaknya. Gara-gara Pegadaian. Tapi Utsman bin Affan lalu kaget, ya Rasulullah, apakah lagi tidak ada harapan kami bisa diterangi kuburnya? Lah, selesaikan urusan ribamu, karena dosa riba tidak ada ampunannya kecuali dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Hati-hati dengan riba. Itu riba enak ambilnya, susah bayarnya. Iya. Itu enak ambilnya. Itu lagi kalau tidak mau riba. Ada sekarang saudara-saudara kita itu suka membantu. Kalau ada saudaramu suka membantu baik, tidak minta bunga, maka jaga baik-baik, bayar kita dengan tepat waktu. Jangan suka janji-janji. Karena tidak ada bunganya. Ada tong juga orang itu suka bohong-bohong kalau datang itu kan tagih di rumah, biar ada yang bilang tidak ada. Kenapa? Karena pada saat ambil enak, pada saat dicari susah. Gila. Alhamdulillah. Ini ku bantuin praktek-tekeng asing. Praktek-tekeng maksudnya bukan di sini ibu. Saya bilang semua yang saya bilang ini ibu bukan di lorong sini. Mohon maaf ya, saya tidak bahas di lorong sini, bukan di lorong sana, bukan lorong di belakang, tapi lorong di. Sudah sepakat kita semua. Jadi apa yang saya bilang tidak usah mikir tersinggung karena bukan di sini. Lorong di sana, ya, tidak usah mikir tersinggung. Tidak usah mikir tersinggung. Iya. Lalu Utsman bin Affan bertanya lagi, apa ya Rasulullah? Salah satu syaratnya jangan kau makan riba dan tidak ada ampunannya. Makanya kalau orang mati ada utang piutangnya. Kalau orang mati itu tidak bisa bayar, maka anaknya yang dituntut untuk menyelesaikannya. Kalau tidak ada anaknya, cucunya lagi. Kalau tidak ada cucunya, keluarganya sampai 7 turunan. Kalau tidak terbayar, maka tidak akan masuk di surga. Tidak akan masuk surga. Utang piutang ini bahayanya. Sama dosanya seperti bergibah. Riba dosanya sama seperti hukumnya berriba. Riba itu hukumnya haram. Jangan jadi Sumanto yang suka makan daging orang. Sumanto itu suka makan orang. Sumanto itu suka makan daging saudaranya. Jangan suka ceritai orang baik di depan tapi bukan saya bilang betul. Jangan kita tersinggung di sini. Saya bilang bukan di sini. Baiki hati kita, jaga hati kita, perbaiki ibadah kita. Apalagi tadi saya bilang di sini umur kalau sudah ada 40 ke atas, perbaiki ibadah kita. Bukan berarti ada syaratnya orang bertobat. Orang bertobat tidak ada syaratnya. Kalau dia bertobat di umur muda, alhamdulillah. Tapi kalau di masa mudanya dia tidak sempat bertobat, tapi 40 umurnya masih juga belum bertobat, hati-hati. Karena tadi dari rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai jenazah itu dari rumah ke liang lahat. Setelah sampai jenazah itu di liang lahat, maka seluruh kerabat keluarganya sudah berdiri di depan liang lahat. Ada sahabatnya yang mengantar, ada ibunya, ada anaknya, ada cucunya, semua tetangga-tetangganya hadir menyaksikan orang yang tadinya cantik di dunia tapi ujung-ujungnya keriput di badannya masuk di dalam kubur. Jangan Miki suka pakai RDR, pakai air uduk Miki saja kalau mau kasih pecilak mukata. Ongkoso itu pakai keren siang, pakai keren malam, pakai sabun pepaya, apalagi pakai toner, pakai serum, apa lagi? Jangan kicok marah. Tadi saya bilang lorong di sana. Jangan kipau. Lanjut. Kalau
Kalau mau buat cahaya muka tak bercahaya, jaga air wudu. Karena menjaga air wudu di waktu sholat ataupun di luar waktu sholat hukumnya sunnah. Jaga wudu tak? Jaga air wudu. Siapa yang tidak mau diganggu sama iblis dan sekutunya, siapa yang tidak mau diganggu atau ketindisan dalam tidurnya, siapa yang mau dia selalu diberi kesehatan, maka setiap kali kita tidur maka menjaga air wudu. Wudu ini penting. Jangan heran kalau ketika kita melihat orang-orang tua tak dulu biar umur 80 masih bersinar mukanya, karena mungkin dia menjaga air wudunya. Kalau cuma bedak cuci muka hilang-hilang, pakai bedak lagi sih. Apalagi sekarang ini krem apa lagi yang top ini sekarang? MS Glow. Ada ya? Ada kan namanya itu? MS Glow, glow di dunia, leleng di akhirat. Banyak orang sekarang perhatikan badan luarnya tapi tidak jaga di badan dirinya sendiri, lahirnya. Apa cilla mukanya, apa cilla kukunya. Itu kukunya Syahrini, satu kuku itu Nabi bilang diwawancarai kemarin 250 juta. Satu kuku, belum giginya. Belum lagi, subhanallah. Udah kalau Syahrini jalan itu sekitar 800 juta modalnya satu hari jalan. Kalau kita bisa beli apa itu kalau satu hari 800 juta. Mudah-mudahan yang tidak ada rumahnya diberikan kemudahan mendapat rumah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya. Semoga yang susah diangkat kesusahannya. Semoga yang belum punya istri ulung piku sambung kasihan. Semoga yang sudah ada istrinya dijadikan bahagia rumah. Semoga tidak selingkuh gitu. Banyak orang mau istri 2 tapi gajinya masih 1 juta. Tidak apa-apa Ji kalau kita mau, karena 1, 2, 3, 4 dari larangan, tapi hiji dulu. Hiji sama siapa? Istri. Walaupun Allah mengizinkan kita untuk menikah 4 kali, tapi tetap kita juga harus lapor sama istri tak. Tanya Ji, Mak, mau menikah Mak? Iya, menikah tapi jangan hati-hati kan. Tidak ada itu istri ridho suaminya menikah. Tidak ada. Ridho Iroma. Roma Irama yang ridho. Lanjut ya, terang kubur. Kalau saya bilang tadi cahayanya ini lampu kecil, cahaya matahari kecil, cahaya rembulan kecil, cahaya apa? Jangan mau berhutang. Lebih bagus tidak makan daripada pergi berhutang. Bantu. Makanya kalau ada orang kaya di sekitar tak, jangan kau simpan terus uangmu di bank, bagi-bagi tong di sini. Sekitar sini ya sedikit-sedikit bersedekah kok, karena sedekah itu tidak ada orang bikin bangkrut sedekah. Tidak ada orang jatuh miskin gara-gara apa? Tidak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Makanya siapa yang mau kaya jangan tinggalkan 2 perkara ini. Sedekah subuh dengan sedekah Jumat. Sedekah subuh dengan sedekah Jumat ini sangat bagus. Walaupun tidak ada uang, kalau kita bersedekah, tidak ada uang saya kasih kangi, bantu orang yang bagi-bagi nasi. Kalau tidak bisa kau bantu ya sedekah yang paling rendah itu tersenyum kok. Senyum saja. Tapi jangan senyum sendiri di jalan. Apa kata Nabi? Iya, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Sedekah yang paling rendah adalah sedekah. Ada Tommy orang dari rumahnya keluar dari lorong masih di jalan, tidak ada Tommy warna. Gaya jalan dari Borona. Nampak 2 cak di kantongnya. Pasukan Tegelas namanya. Ada juga namanya pasukan Tegelas. Hati-hati, jangan sombong. Orang kaya saja tidak boleh sombong. Ada satu kisah, saya teringat di kisah riwayat Abu Nawas. Abu Nawas pernah satu ketika dia masuk dalam salah satu kampung. Abu Nawas ini datang dengan berbagai macam perbekalan.
Di sisi kanan untanya berisi emas, di sisi kirinya berisi makanan. Abu Nawas masuk di kampung ini sudah berharap, ini saya masuk di kampung tidak akan saya minta uangnya orang, saya tidak akan minta makanan, saya mau masuk mau bagi-bagi makanan, mau bagi-bagi uang. Abu Nawas masuk di gerbang orang yang sudah punya uang semua. Ternyata mau bagi-bagi uangnya itu Abu Nawas, nah bilang itu orang di kampung anda usah banyak tonji uangku, mau kasih makanan, nah bilang juga itu orang kampung banyak tonji makananku. Akhirnya Abu Nawas tersungkur malu bahwasanya ada satu ketika nanti kita mau menyumbang tapi orang yang disumbang itu sudah menolak. Kenapa? Karena sudah kaya. Ada satu ketika nanti kita mau membantu orang yang dibantu nanti itu sudah tidak mau menerima bantuan tak. Mau ki apa wanta semua. Tidak ada di sejarah orang meninggal bawa uangnya di dalam kubur. Tidak ada di sejarah orang meninggal bawa mobil Alphardnya masuk di dalam kubur. Tidak ada di sejarah orang yang meninggal dia membawa semua hartanya. Yang dibawa hanya kain kafan yang terikatkan di atas kepala, di atas di pinggang, di perut, di kaki. Semua itu juga akan dibuka. Dia akan kita menghadap oleh Allah dalam keadaan telanjang. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang. Juga kita kembali di hadapan Allah dalam keadaan telanjang. Tapi sesungguhnya telanjang yang kita lihat di dalam kubur tidak seperti orang telanjang di dunia. Telanjang yang dimaksudkan di dalam kubur ini adalah kalian tidak berpakaian, tapi kalian terperisai dengan kalimat wa ahlun minallah wa ahlun minan nas. Baik sembahyangmu, hubunganmu sama Allah bagus, hubunganmu juga sama manusia bagus, tidak ada iri-irian, tidak ada dengki-dengkian, tidak ada saling intip mengintip, tidak ada saling iri mengiri, tidak ada yang munafik, tidak ada yang sombong. Alhamdulillah, maka lorong ini bisa diganti di depan lorong fish, lorong apa namanya, amplop ini sekarang subhanallah, termasuk saya masuk di wisata yang ini lorong wisata. Alhamdulillah. MC itu apa? Makassar City. Alhamdulillah. Selanjutnya inilah kita. Ini kita datang semua hati-hati tidak ada. Mau kita orang yang sudah 1 minggu mau matinya, apa tanda-tandanya? Ketahuan itu orang yang tanda-tanda. Tidak ada orang yang tahu mati. Tidak ada tahu tanggalnya tanggal berapa. Tidak ada tahu detik-detik berapa. Tapi kematian itu hanya Allah yang tahu. Tapi tanda-tanda kematian saya bisa jelaskan. Karena itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Apa tanda-tanda kematian? Mau kita tahu ki? Tanda-tanda kematian. Kalau ada orang yang duduk pada malam hari ini panas pantatnya. Yang diperiksa dulu di rumah tapi tanda-tanda kematian. Kalau 1 minggu setelah mau meninggal itu pantat seperti pantat ayam. Iya, dia selalu apa namanya? 1 minggu ini itu pantat ngomong mui-mui mui-mui baru pak. Bagaimana ke pantat ayam? Begitu. Kayak mau apa? Kayak mau bertelur. Ini di dalam hadisnya Imam Al-Bukhari menjelaskan, di dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, siapa yang mau melihat tanda-tanda kematiannya 1 minggu, maka pantatnya tidak akan berhenti dia seperti begini 1 minggu itu. Jadi kita lihat nih orang yang sakit, kalau kita pergi ke Madang orang, lihat pantatnya pasti tak begitu 1 minggu. Tapi jangan buka di umum kita wah. Kalau mah pantatnya begitu, hati-hati. Itu satu tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian yang kedua, gelisah hatinya kalau dengar yang seperti begini. Cepat mau pulang karena lama ini Ustaz. Iya. Maksud gelisah hatinya. Selalu ini Ustaz lama. Iya, kita itu enak jadi duduk, saya berdiri kayak juga. Otomatis juga duduk kalau kita bilang sudah Mi. Sudah Mika? Ayo kita sama-sama dulu salawat. Salatullah salamullah ala
Satu kali salawat maka 10 pahala. Salawat kita di 10 pahala. Tidak ada orang bersalawat, tidak ada orang bersedekah bangkrut. Siapa yang mau kaya maka perbanyak salawat. Siapa yang mau sehat badannya, salawat. Siapa yang mau sukses usahanya, salawat. Siapa yang mau sukses rumah tangganya, salawat. Siapa yang mau kasih baik rumah tangganya, salawat. Siapa yang mau jadikan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, salawat. Siapa yang mau berdagang usahanya naik terus, salawat. Buka dengan salawat, tutup dengan salawat. Siapa yang mau anak laki-laki, salawat. Siapa yang mau anak perempuan, salawat. Cara naiknya juga berbeda. Itu sara ini. Sara. Mau ke anak laki-laki, yang tahu itu bapaknya. Naik di mana kok kira-kira kalau laki-laki kan? Kira-kira bapak-bapak kalau mau anak laki-laki naik dari mana ya? Langsung dari baki atau naik kanan atau kiri atau apa? Santai. Pengalaman itu. Iya. Pengalaman malu-malu bapak nak cerita. Itu demi kalau ada orang sudah berkeluarga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun anaknya belum ada. Aduh kecil sekali. Kalau orang mau keturunan kecil, Allah yang atur tapi ada caranya. Susana dapat anak, jangan kau juga atur-atur anakmu. Saya 1 mode, 2 mode, 3 mode. Kalau masih bisa lepo gitu. Kalau bisa pakinta gitu terus. Alhamdulillah jam berapa ini? Hampir selesai. Kamu mending. Kalau salawat kita jadikan sebagai perisai kita jadikan salawat sebagai perisai kita. Bangun tidur baca salawat 3 kali, baru ambil air hangat, insya Allah kolesterol hilang, asam urat hilang. Bangun tidur baca salawat 3 kali, ambil air hangat, minum, jangan sentuh apa-apa, insya Allah asam urat hilang. Tidak ada itu sakit-sakit pinggang, sakit-sakitan, apalagi masih muda, sakit-sakit pinggang, belum olahraga. Nabi itu tidak pernah 1 kali di seumur hidup Nabi sakit. Dan saya buka-buka kitab Tibun Nabawiyah. Tibun Nabawiyah menjelaskan bahwasanya semua isi Al-Quran itu adalah asyifa. Semua isi Al-Quran itu obat. Semua isi Al-Quran itu syifa. Asyifa itu adalah obat. Dari huruf alif sampai huruf ya bisa dijadikan obat. Jadi tidak usah lagi kita kalau sakit pergi didukung, pergi di paranormal, tanya-tanya seperti itu, jadi Gus Samsudin gitu. Musuhnya pesulap merah. Ada lagi pesulap biru. Kamu gitu nanti. Jangan kalau sakit ambil air. Obat dari segala penyakit itu air. Beda doanya. Air yang dibacakan dengan ucapan basmalah dengan air yang tidak diucapkan dengan basmalah, kadar molekulnya itu berbeda, seratnya berbeda. Makanya kalau minum itu jangan dalam keadaan berdiri, maka minumlah dalam keadaan duduk, karena itu Nabi sudah anjurkan. Jangan kau berdiri minum, tomo kau berdiri pakai tangan kiri, tomo kau lagi. Setan makan minum pakai tangan apa? Setan makan minum itu pakai tangan kiri. Berdiri tomi lagi. Itu hadisnya apa? Hadisnya Tanfihul Ghafilin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan kalau makan berdiri, minum berdiri, dan semua yang dilakukan berdiri. Dia tidak pernah duduk. Begitupun juga kalau kencing, berdiri tomi. Makanya itu laki-laki kalau kencing jongkok, jangan berdiri, jangan pacucur, dapat pohon pacucur, dapat ini pacucur, jangan sembarang pacucur. Kenapa? Dosa orang kencing sembarangan itu, makanya hati-hati, dosanya sangat luar biasa. Jangan kencing jangan juga menghadap kiblat kalau kencing. Jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat kalau kencing. Masuk di WC pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Biar bagaimana? Jangan langsung masuk kuburan tanpa mengucapkan salam. Assalamualaikum ya. Masuk di kuburan jangan langkah-langkahi kuburan, jangan injak-injak kuburan, jangan cabut-cabut rumput kuburan. Ini semua yang salah. Ada sunnah-sunnah, sudah diatur mini Islam dengan sedemikian rupa, ditata dengan baik, jangan merubah yang baik.
Kasih baik tambah baik. 2 kali tambah baik. Saya enggak. Saya lewat pinggirnya saja. Kalau tidak ada jalanannya kuburan kan pasti ada pinggirnya kuburan. Kalau tidak ada jalanannya kuburan pasti ada pinggirnya kuburan. Berdoa di atas kuburan, boleh atau tidak? Bu, berdoa di atas kuburan boleh atau tidak? Berdoa di atas kuburan, berdoa ini bisa atau tidak? Boleh. Cara berdoa menghadap bagaimana? Cara berdoa kita harus berada menghadap kiblat, berada di kepalanya. Jangan berdoa di kuburan ini karena di tengah-tengahnya. Ini salah. Banyak orang Pak Imam sekarang baca-baca kuburan di tengah ini. Ini kuburan, balai menghadap kiblat kok. Ya kan? Baca min. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Orang yang hidup maka berkewajiban mendoakan orang yang sudah meninggal. Orang yang hidup maka berkewajiban dia mendoakan saudaranya yang meninggal. Ibu kah, ayahnya kah, saudaranya kah, kerabatnya kah, tetangganya kah, sahabat, semua. Supaya apa? Supaya orang yang hidup ingat yang namanya mati. Orang datang pergi di kuburan, bukan pergi minta-minta di atas kuburan, tapi pergi datang berdoa di atas kuburan. Jangan minta di atas kuburan. Mau kuburan siapa saja, mau kuburannya Syekh Yusuf Tuan Tak Salamah, mau kuburannya Karaeng apakah, mau kuburannya apakah. Jangan datang di kuburan bawa songkolo, jangan datang di kuburan bawa pisang, jangan datang di kuburan bawa ayam. Bawakan di rumahku nanti ku makan ini. Betul? Datang di kuburan berdoa, baca Yasin boleh, baca tahlil boleh, baca Quran boleh. Yang dilarang di kuburan 2 perkara. Tidak boleh sembahyang di atas kuburan dan tidak boleh meminta di atas kuburan. Oke? Ini cara-cara yang saya ajarkan di semua. Mungkin sudah mikir dengar yang pertama kedua. Saya ajar kalian. Keluar di kuburan. Keluar di kuburan pakai kaki apa? Hah? Masuk di kuburan pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Kalau masuk di kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kalau masuk di kuburan pakai kaki kanan, baru keluar pakai kaki kiri. Yang begini-begini kecil tapi bermanfaat untuk kita. Itu lagi. Sudah itu keluar sampai mi. Habib, saya mau kirimkan orang tuaku doa, diterima ji? Terima. Habib mau bikin nasi dos, mau bagi-bagi pahalanya untuk orang tuaku? Terima. Tidak ada larangan. Habib mau baca Yasin, mau hatamkan Al-Quran orang tuaku yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Boleh. Apa lagi? Habib mau baca-baca untuk orang tuaku di kafarat 1, kafarat 2, kafarat 3? Boleh. Yang tidak boleh kalau nak larang ini makan kafarat kan? Kalau sudah dibaca-baca, suruh Pak Imam makan ini. Apa lagi? Sudah baca-baca sudah selesai dulu. Kesemuanya Pak Imam. Jangan bilang anuan ini kan. Yang bilang ini kah pada 1 anunan ini kah, pada 2 anunan ini kah. Pada saat dibacakan di situ ini kita niatkan. Yang sampai bukan makanannya tapi amal jariahnya, doanya yang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan atau tidak ada makanan itu bukan syarat kewajiban diterimanya doa. Kalau tidak ada wanta untuk bikin kafarat, bacakan setiap hari orang tua. Kalau tidak ada wanta untuk beli kambing 7 harinya, 40 harinya tidak penting, tidak wajib itu. Yang penting diadakan itu baca-baca di situ. Kalau ada air putih mau, kalau tidak ada air putih wah sama ku. Itu. Terus sudah apa lagi? Itu juga para jamaah, para anak muda, para bapak-bapak kalau antar ke orang meninggal janji antar sama seperti orang supporter, pukul mobil orang. Antar orang meninggal ribu-ribu di jalan, banyak diuji. Banyak orang sekarang orang yang mengantar meninggal dia yang mati duluan. Ditunggu itu yang musuh. Ada pernah ditikam di daerah Garungrung. Saya pernah lewat itu pengantar mayat ditunggu sampai pulangnya sendiri. Itu yang dipukul mobilnya Natarai. Ditikam itu yang dipukul mobilnya. Mati nah dilewain daerah. Dia lagi mati. Besok lagi tasya. Panjang banyak acara ustaz ke sekarang. Karena banyak orang cari mati. Banyak orang cari
mati. Banyak orang cari mati. Itu terus. Habib, apa hukumnya? Apa hukumnya orang kasih tanda di kuburan? Apa itu, dibatui? Ada nisan, ada batunya, apa semua. Itu boleh juga, tapi jangan juga kita bikin kuburan seperti rumah ini besarnya. Tidak boleh. Yang penting tanda saja, tidak usah bermegah-megahan, tanda saja. Apa untuk tanda? Tanda untuk siapa itu? Tanda untuk anak-anak, cucu-cucu, nanti kalau tidak ada bikin atau bikin kuburannya neneknya. Sekarang di sini banyak tidak hafal neneknya. Banyak orang berdoa, Habib bagaimana cara mendoakan ayah ibuku yang sudah meninggal? Caranya harus ada lengkap bin dan bintinya. Itu kalau ada orang berdoa, doakan orang tuanya, ya Allah ampunkan Aminah Al-Fatihah. Tidak diterima doanya kalau cuma Aminah. Harus ada bintinya atau ada binnya. Ini cara berdoa yang benar. Karena nama Aminah di sini banyak. Nama Den Basri banyak. Nama Den Kulle banyak. Ya betul. Kalau tapi Den Kulle binti Basri. Itu semua. Ada cara berdoa. Oke, doakan begini. Tidak ada larangan. Oke, ada cita-citanya orang tua tak? Orang tua tak cita-cita. Mertua tak bercita-cita mau umroh, tapi sebelum umroh dia meninggal, bisa diumrohkan. Cita-citanya orang tua tak, ibu ayah tak mau pergi haji tapi tidak sempat pergi haji. Mau dihajikan? Bisa. Haji badal namanya. Apalagi hukumnya. Kita cerita hukum-hukum saja. Orang yang datang di sini tahu kan? Semua dari ujung-ujung sampai ujung sini kita datang semua. Beruntung kita duduk di tempat ini. Tidak ada kala majelis. Kalau kita mau tanya, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, majelis apa yang paling mulia? Majelis mendatangi orang yang berduka cita. Bagaimana keutamaannya? Semua orang yang duduk di tempat ini dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga di malam hari ini, semua dosa-dosa yang melekat di tubuhnya akan dihapuskan sampai ke rumahnya. Nanti di rumahnya lagi bikin dosa. Iya. Semua di sini keluar terhapus. Nanti di rumahnya mulai lagi bikin dosa. Semua terhapus. Makanya beruntunglah orang yang senantiasa selalu hadir acara seperti ini. Acara seperti begini menggugurkan dosa seperti pohon yang gugur daunnya, bergugur. Datang ke Tasya, bantu ini, bantu saudara kita, insya Allah. Yang terakhir, jangan pernah kita putus mendoakan ibu ayah kita, saudara kita, anak-anak kita yang berpulang ke rahmatullah. Karena tugas bagi orang yang hidup di dunia ini adalah tugasnya saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Tapi tugas kewajiban yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tugas mendoa orang yang hidup, mendoakan orang yang mati, agar yang hidup nanti mati didoakan lagi sama orang yang hidup. Karena orang yang suka mendoakan orang yang mati, itulah orang yang akan diberikan kesenangan hidup di dunia hingga kesenangan di yaumil akhirat nanti. Adapun cara mendoakan ibu ayah dan saudara kita, ila arwahi man ijtama'na hahuna bisababi wa talawna al-Qur'an wa min ajlihim khususan almarhuma fulan bin fulan fid dini wad dunya wal akhirat al-Fatihah. Contoh itu. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat mengirimkan Ummul Kitab, Al-Quran atau apa saja untuk kedua orang tuaku karena Allah Ta'ala. Sebut bimbingnya, sebut binti-bintinya. Kalau kita sebut bini ini, insya Allah. Jadi semua yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi pelajaran kita untuk pulang sama-sama. Periksa baik-baik kalau pulang kalau mui pantat tak berarti 1 minggu lagi. Kalau mui insya Allah saya ini juga kayaknya keram. Insya Allah kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa pertemuan kita di malam hari ini. Karena di malam hari ini, di hari terakhir tasya kita mungkin, kalau tidak salah, di hari terakhir kita tutup dengan doa saja.
Semoga kita semua yang hadir ini bisa menjadi satu pelajaran bahwasanya kita semua akan mati. Orang yang mau mati dia pasti bawa bekal. Sama seperti orang mau pulang kampung, pasti bawa baju, bawa kue, bawa nasi. Dia mau pergi kampung, dia bawa berbekalan yang banyak. Begitupun juga kita semua di sini, persiapkan bekal tak sebelum datang masa kematian kita. Semoga kehadiran tak semua diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang tua-tua, orang-orang tua kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tutup dengan doa. Saya izin duduk. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ayolah jemaah tasyiyah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama senantiasa tundukkan kepala kita, sebab semua kita akan dipanggil oleh Allah. Apa yang perlu kita bawa? Yang perlu kita bawa adalah amal ibadah kita, bukan harta yang kita simpan, bukan anak yang kita lahirkan, bukan mobil rumah yang kita tinggalkan, tetapi yang Allah minta adalah amal ibadah yang kita tanam di dunia ini. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan kami yang hadir, yang duduk, yang sempat hadir di malam hari ketiga ini, ya Allah. Engkau sihatkan badan kami, Engkau ampunkan dosa kami, Engkau selamatkan kami dunia hingga akhir. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang hidup Engkau berikan keistiqomahan untuk mengerjakan semua amal ibadahmu. Engkau terangi kuburnya nanti ketika dia meninggalkan dunia. Engkau luaskan kuburnya, Engkau titipkan cahaya al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muslimina sayyidina al-anbiya'i wal mursalin wa khairil khalqi ajma'in wa habibi rabbil alamin al-Mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li abil qariman sayyidina sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib وشيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وشيداتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي الغارمان سيدنا عبد الله بن عبد المطلب. اللهم يا حنان وإلى أرواح والإمام حسن والحسين والقرآن الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة أجمعين ولكل نبي وولي وشافع وحبيب وخالد اللهم أعلي درجاتهم في الجنة. Mari kita sama-sama beristighfar. Semoga kita semua yang masih hidup ini diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfir minal hataya. Lebih kencang lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal hataya. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami. Ampunkan dosa saudara kami, anak-anak kami, tetangga kami, para istri dan suami kami. Ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami, dosa besar ataupun yang kecil, dosa yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Ya Rabb, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala
pulihkan kami, muliakan kami, angkat derajat kami. Engkau yang maha agung, agungkan kami, kasihi rumah tangga kami, berkenan rumah tangga kami. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Rabbana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, begitu banyak dosa maksiat yang kami lakukan, begitu banyak kebohongan yang kami lakukan. Bersihkan kami, sucikan kami, ampuni kami, rahmati kami, angkat derajat kami, dan selamatkan kami dunia hingga akhirat, dan matikanlah kami ya Allah, yang Engkau berikan umur yang panjang dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, kami hadiahkan doa kami di malam hari ini buat almarhumah. Semoga doa-doa kami ya Allah kami hadiahkan pahalanya buat yang mendahului kami. Allahumma ya Allah, ya Allah, bersihkan dosa mata, pendengaran, tangan kami, hati kami, qalbu kami. Ya Allah, bersihkan kami, selamatkan kami, bahagiakanlah hidup dan kehidupan kami. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli suluh ila hadratin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan doa kami, kabulkan hajat kami, kabulkan zikir kami, kabulkan amal ibadah kami. Bil qabul ya Allah, bil qabul ya Allah. Bisirril Fatihah. Terima kasih dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Hamid Al-Hamid diucapkan banyak terima kasih. Saya mengutip sedikit apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Jadikanlah sholawat sebagai pemula hari dan penutup hari ini. Insya Allah hidup kita mendapat
mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Habib Hamid Al-Hamid. Semoga apa yang disampaikan beliau dalam tausiahnya bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Amin. Dan tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Ashar SAG beserta tim, dan sebagai penutup malam